Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Baik, sebelumnya mengucapkan selamat berjumpa lagi dengan Pak Musa. Walaupun sudah lama ya Pak Musa berada di kelas kalian saat ini. Mungkin kita kangen ya, kelas yang begitu luasnya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tetapi kalian masih tetap belajar ya. Bagaimana belajar di rumah? Lebih asik di rumah atau di sekolah ini? Kayaknya sudah mulai kangen sekolah ya. Baik, hari ini Pak Isa akan memberikan satu pemaparan tentang penyajian data tentang matematika. Sudah lama kita belajar matematika. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, udah semangat semua. Oh ya, udah sarapan? Sudah mandi? Sudah. Kemudian juga sudah olahraga pagi? Saya harap sudah semua ya. Baik, selanjutnya apa ya kira-kira yang kita pelajari hari ini? Pada matematika kali ini kita akan belajar apa tuh? Baik, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data tentang matematika. Kalian bisa buka dulu bukunya halaman 209. Baik, yuk kita ikuti penyajian data, yaitu berupa daftar, tabel, diagram, dan diagram data. Nah, dari yang kalian ketahui, penyajian data ini akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama berupa daftar, tabel, dan diagram. Diagram nanti kita bagi 3, ada gambar, batang, dan garis. Sebelumnya kita ingat dulu, apa itu data? Kalian kalau sudah belajar di bukunya pada halaman 199, sesuai Kamus Bahasa Indonesia, bahwa data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan atau sekumpulan informasi yang masih mentah yang perlu diolah terlebih dahulu. Nah, misalnya ada data tinggi badan siswa, kemudian ada data berat badan siswa. Kalau sekarang yang lagi in adalah data tentang PDP dan ODP virus COVID-19. Jadi kalian bisa mencari data dari mana? Bisa dari media massa, bisa dari media cetak, bisa, atau dari cara pengumpulan data melalui percobaan atau angket atau kuesioner. Nah, itu tentang suatu data. Kalian bisa buka lagi pada halaman 199. Nah, ketika data sudah masuk, maka data harus diolah agar data itu berbunyi atau data itu memiliki arti. Nah, bagaimana mengolahnya? Bisa dijadikan menjadi suatu daftar. Misalnya di sini daftar nilai MTK. Misalnya 60, 70, 85, 60 lagi, 90 dan seterusnya. Ini namanya daftar. Nah, paham ya daftar itu seperti apa? Jadi hanya memberikan keterangan secara singkat tentang suatu informasi, itu berupa daftar. Misalnya lagi mendaftar tentang tinggi badan, siswa yang memiliki tinggi badan. Nah, misalnya daftar tinggi badan, daftar tinggi badan, misalnya ada 130, 135, 140, 135, 130 dan seterusnya. Ini merupakan daftar. Paham ya tentang daftar? Nah, kalian nanti bisa membuat coret-coretan di buku kalian. Kan disebut bagaimana sih daftar penyebaran COVID-19, baik itu ODP, PDP. Ya, selama 1 minggu kan bisa buat daftar. Hari Senin ODP-nya 300 sekian, hari Selasa naik lagi dan selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu penyajian berupa daftar. Lalu bagaimana dengan bentuk tabel atau penyajian data dalam bentuk tabel? Kalian pasti ingat di kelas 4 pernah kita melakukannya, bahwa dalam bentuk tabel itu dibuat dalam bentuk memberikan garis kolom dan baris sehingga akan membentuk suatu tabelnya berupa kolom dan baris. Nah, ini tabel. Ini merupakan tabel.
Ini seperti ini. Kolom itu yang ke bawah, baris yang ke samping. Seperti itu atau horizontal. Paham ya tabel ya? Nah, kita contoh di sini ada data golongan darah atau daftar. Ini berupa daftar. Disuruh membuat sebuah tabel. Bagaimana sih tabelnya? Kita lihat tabelnya. Kita buat tabelnya dengan penggaris ya. Tabel di sini ada nomor, kemudian ada golongan darah sesuai keterangannya di situ. Kalau misalnya tinggi badan dan tinggi badan, kemudian banyaknya atau jumlah, banyaknya atau jumlah. Nah, sebagai contoh, nomor 1 golongan darah A. Kita cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, golongan darah A ada 5. Kemudian nomor 2 golongan darah B. B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang ketiga golongan darah AB. AB kira-kira ada berapa di sini? 1, 2, 3. Ada 3. Sedangkan yang nomor 4 golongan darah O. Golongan darah O ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa menjumlahkan karena di sini jumlah. Ada berapa jumlahnya? 5 ditambah 6 ada 11, 11 ditambah 3 ada 14, 14 ditambah 6 ada 20. Ini merupakan tabel. Nah, bisa jadi tabel ini dalam bentuk seperti ini. Nah, kita buat lagi yang sama. Kemudian di sini ada nomor, ada golongan darah, kemudian ada turus, kemudian di sini ada frekuensi. Nah, turus inilah yang membantu bagaimana kita mencacah dari data yang sudah ada. Nomor 1 golongan darah A. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Kemudian nomor 2 golongan darah B. Ada berapa B tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kemudian nomor 3 golongan darah AB. Golongan darah AB di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya? Ada 3. Sedangkan nomor 4 golongan darah O. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 5 dan 6. Oh, ada 6. Dijumlahkan di sini jumlah. Di sini ada 50 dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Inilah yang dinamakan tabel frekuensi sebuah data. Paham ya anak-anak? Mudah, mudah banget caranya, asal kalian mau dan kalian teliti dalam melakukannya, maka sangat-sangat mudah sekali untuk melakukannya. Sip ya. Nah, lalu bagaimana ketika tabel tersebut dijadikan sebuah diagram? Diagram kita akan bahas ada 3, gambar, batang, dan garis. Hari ini kita akan belajar tentang diagram gambar dan diagram batang. Diagram gambar itu berupa gambar yang mewakili suatu data. Sebagai contoh di sini, tabel frekuensi golongan darah ini saya akan buat diagram gambarnya seperti apa.
Satu orang saya anggap mewakili dua orang, atau satu gambar orang ini mewakili dua orang, sedangkan separuh orang ini, gambar orang ini mewakili satu. Oleh karena itu ketika golongan darah A ada 5, maka dua orang ini ditambah 1, karena 2 tambah 2 4 ditambah 1. Kemudian golongan darah B ada 6. Berarti gambar orangnya ada 3 bukan 6 ya, karena di sini satu gambar mewakili 2. Nah, kalian bisa berkreasi untuk gambar-gambar yang lain, untuk data yang lain agar lebih mantap lagi. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, selanjutnya bagaimana ketika tabel tersebut dijadikan sebuah diagram batang. Diagram batang di sini kita memerlukan apa yang dikatakan absis dan apa yang dikatakan ordinat. Hati-hati untuk membuatnya. Sebagai contoh di sini untuk golongan darah, bagaimana sih diagram batang ini kita tampilkan ketika ada data golongan darah. Yang pertama, yang mendata di sini atau horizontal, kita tulis golongan darah atau kita tulis data yang akan kita buat diagram. Selanjutnya untuk yang vertikal ini atau aksis atau ordinatnya, kita tulis banyaknya atau jumlah atau frekuensinya. Ingat, kita perhatikan frekuensi di sini ada angka 3, 5, 6 dan 6. Bukan berarti kalian menulis 3, 5, 6. Salah ya. Jangan seperti itu. Tetap menggunakan skala. Karena ini merupakan bilangan-bilangan yang kecil, maka saya hanya menggunakan skala 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena paling tinggi angkanya 6. Bagaimana kalau bisa kalau angkanya 200? 3 angkanya melebihi 100, melebihi 50, kalian bisa menggunakan skala 10. 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kalau angkanya ribuan, pakai 100, 200 atau pakai 500 dan sebagainya. Jangan menggunakan skala yang sudah ada di sini. Tidak boleh misalnya kamu tulis di sini 100, tiba-tiba 150, terus 250, loncatnya harus sama, 1, 1, 1, 1 seperti itu. Kemudian di bawahnya yang golongan darah ini kita tulis golongan darah A. Golongan darah A ada 5. Oh, 5 ada di sini. Dan garis berikan titik-titik. A. Nah, oh, golongan darah A ada 5. Kan bisa diberikan arsir biar lebih jelas. Kemudian golongan darah B. Golongan darah B ada 6. Garis atas ya, kita arsir lebih jelas, kita gunakan penggaris. Kemudian golongan selanjutnya adalah golongan darah AB. Golongan darah AB ada 3, putus-putus, jangan putus-putus nyambung ya. Kayak jaringan sinyal aja ya, putus nyambung. Nah, ini. Sedangkan golongan darah O ada 6. Sesuaikan. Nah, yep. Jadi deh, gampang kan? Kan bisa gunakan dengan penggaris dong, jangan menggunakan tanpa penggaris biar lebih nah, oke, anak-anak, lebih mudah kan dengan cara diagram batang. Kita dapat melihat di sini golongan darah A. Oh, golongan darah A jumlahnya 5, golongan darah B 6, golongan darah AB 3, dan golongan darah O ada 6. Mudah kan anak-anak? Besok kalian bisa pengen sekali kalian nanti membuat data tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Nah, nanti tugasnya nanti, jangan sekarang, bentar belum selesai Pak bisa neranginya. Nah, selanjutnya paham ya? Inilah diagram batang golongan darah. Oke.
Selanjutnya, bagaimana dengan diagram garis? Nah, yang C saya hapus. Di sini diagram garis. Caranya sama persis dengan golongan darah dengan cara diagram batang. Sama persis plak, kembali caranya. Tetapi bedanya nanti ketika menggambar diagramnya. Tetap yang vertikal ini berupa jumlah atau frekuensi atau banyaknya data, sedangkan yang horizontal ini merupakan golongan darahnya atau data yang kita baca. Nah, kalau diagram garis kita memberikan noktah atau titik-titik pertemuan antara golongan atau antara data dengan banyak jumlahnya. Golongan darah A dapat 5. Kita tarik, oh ada 5. Kasih titik. Kemudian golongan darah B ada berapa anak? 6 ya? 6, ada 6 Mbak Yusa. Oke, 6. Ting tong. Kalau AB ada berapa? 3, ada cuma 3. Ada 3, sedangkan golongan darah O ini juga ada 6. Kita tarik garisnya. Apabila kalian menggunakan jika kalian menggunakan kotak-kotak itu akan lebih mudah karena di situ sudah ada skala kecil-kecil kotak-kotak sehingga mudah sekali untuk menggambarnya, ya tidak? Oke. Kemudian setelah itu kita sambungkan titik-titik tersebut sesuai urutan data. Jangan tiba-tiba A ke sini, ini ke sini, tidak bisa. Harus urut dari data awal. Oh, dari A ke B, kemudian ke AB, kemudian ke. Nah, inilah diagram garis, lebih mudah tetapi tetap bagus, tetap bisa dilihat datanya dan juga terbaca. Paham anak-anak? Kita ulangi lagi, diagram ada 3, gambar, batang, dan garis. Diagram gambar berupa gambar sebagai pengganti data atau jumlah atau banyaknya data, dan itu harus dengan skala, ya. Misalnya gambar 1 tempe kamu anggap, atau 1 ayam, atau 1 telur ayam kalian anggap misalnya 5 orang. Nah, boleh. Kemudian di sini ada diagram batang. Diagram batang berupa batangan, ya. Batangan yang disajikan pada sebuah titik pertemuan antara aksis dan koordinat. Diagram garis juga sama, tapi berupa garis pertemuan antara titik-titik. Ketika menemukan data dan banyaknya kita kasih titik. Kemudian titik tersebut dihubungkan, itu membentuk suatu diagram garis. Itu saja sepertinya yang hari ini harus Bapak sampaikan tentang matematika, tentang penyajian data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dan yang terakhir dalam bentuk diagram. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan ke WA saja ya, atau boleh ke email, atau kita bisa Zoom. Nah, tentunya tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Jangan lupa kalau bepergian kalian harus menggunakan masker ya, maskernya jangan lupa untuk dipakai. Kemudian juga setelah sampai di rumah, setelah bepergian atau menyentuh apapun, kalian cuci tangan. Ingat, cuci tangan paling tidak 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Tetap hati-hati, tetap stay at home, jangan pergi kemana-mana. Stay tune bersama Pak Yusuf. Oke, bye-bye. Oh, untuk tugasnya, kalian buatlah data tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Dapat dan harus berupa apa saja? Yang pertama berupa daftar, kalian daftar. Yang kedua berupa tabel. Kemudian yang ketiga berupa diagram. Diagramnya 3 ya. Ada gambar, ada batang,
sama ada garis. Ya, buatlah data tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Temanggung berupa daftar, tabel, dan diagram. Diagramnya tiga-tiganya, biar kan bisa paham betul. Nah, usahakan dengan baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa hasilnya nanti dikirimkan ke WA maupun email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.